Karena Maya boleh kita bilang sabar, tough, tegar, superwoman. Salut, saya salut. Karena dia bisa menunggu sekian lama. Luar biasa. Berapa kali loh Maya jadi tamu saya? Ya, dengan proses-prosesnya. Dari awal, kemudian udah mulai happy. Kadang deh, ya udahlah ya. Bener-bener udah putus. Iya, kita masih bicara yang sama ya. Kapan? Ini pesulatnya udah akhirnya hari ini bener-bener yang udah selesai. Tapi ini pada saat mengalami perceraian tentu masalah hak asuh tuh pasti ada. Sekarang bagaimana, Mai? Hak asuh tidak di saya, tidak juga di Mas Dani. Jadi hak asuhnya ada di anak-anak sendiri. Iya, betul. Itu yang milih ya? Anak-anak boleh memilih di mana, kemana aja. Dari awal sebenarnya aku pengennya gitu karena emang anak-anak kan bukan dimiliki oleh satu orang tua, tapi kan kedua-duanya. Cuman waktu itu kan emang anak-anak di bawah 12 tahun harus ikut ibunya. Akhirnya dimenangin ke aku terus kan. Tapi mungkin pihak Mas Dani waktu itu nggak terima. Ya udah sekarang, padahal dari awal kan mintanya begitu, udah kasih anak-anak aja boleh kemana-mana gitu. Dan itu mungkin lebih bijaksana buat dulu saya mintanya pihak, gitu, ya, gitu. Karena momen-momen itu kan sempat kalau namanya perceraian, nggak ada yang menikmati perceraian, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, ya. Momen-momen dengan anak itu kan sempat hilang tuh. Iya, golden momennya hilang tuh. Apalagi dari yang anak kecil terus tumbuh. Sekarang tiba-tiba udah gede-gede pas udah punya pacar ya? Kok tinggi banget kamu gitu. 6 tahun bukan waktu yang sebentar. Fase pertumbuhan anak yang tadinya nggak bisa ketemu, akhirnya ketemu dia udah gede-gede, udah tinggi-tinggi. Sempat nyolong-nyolongan nih, ya kan, colong-colongan ke rumah, depan rumah kalau lagi ada anaknya, cium bentar, habis itu pergi lagi gitu. Lucu dulu sih. Berapa sering kamu lakukan itu dulu? Lumayan sering, sampai ke besar kayak gini tuh. Iya, sampai ke warung sate. Ini udah segede gini. Segede gini ya. Dari yang kecil-kecil tadi ya. Can you imagine? Bisa bayangkan kan bagaimana dia ngelewatin itu? Iya, sampai akhirnya dia bisa. Nah itu dia kenapa aku sama Mas Dedi itu yang kita berdua nggak mau melewati masa itu. Aku juga tidak mau melewati, dia juga tidak mau melewati. Jadi akhirnya kita sama-sama untuk bikin rules bahwa kita tetap jaga ini anak gitu, berdua. Sekarang keputusan sudah keluar nih, Mai. Sudah. Ya, resmi bercerai. Resmi. Lebih enak mengurusnya kan mungkin lebih apa bukan lebih enak apa lebih mudah kan mengurusnya sekarang. Ngurus apa nih? Ngurus anak bukan ngurus mantan papanya. Beda kalau dulu kan masih kecil-kecil, treatmentnya beda sama yang udah gede-gede. Udah gede-gede udah kayak temen kan. Kalau dulu kan masih ada tarik-tarikan. Kalau sekarang sih terserah anaknya punya ada mobil tinggal jalan aja gitu kan. Dan udah ngomongnya udah kayak temen banget. Umur berapa sih yang paling besar? Menjelang 17. Sama Vero. Sama Vero. Yang 9 seumuran sebetulnya ya? 97. Iya, kenal kok. Vero bilang kenal sama anaknya Maya. Terus paling kecil 13 tahun. Iya sama, mata lah. Tapi mereka nggak pernah bertanya apapun lagi tentang masalah kalian berdua, papa dan ibunya. Mereka tahu kok problemnya. Mereka tahu. They never discuss. Sangat discuss. Sangat discuss banget. Malah sebenarnya anak-anak pengennya aku sih ke Bali sama bapaknya ya gitu. Siapa yang bilang begitu? Anak-anak semuanya. Tiga-tiganya. Gitu. Tiga-tiganya. Kenapa? Mereka melihat possibility itu ada. Pokoknya anak-anak tuh berusaha untuk kayak ya namanya juga anak-anak pengen menyatukan kembali orang tua tuh wajar banget gitu ya. Dan tapi masalahnya kan aku udah nggak bisa karena kan Mas Dani juga udah ada Mulan ya kan, jadi nggak mungkin untuk aku tuh kembali. Tegasin banget itu. Tegas sekali kalau bicara apa ada. Emang begitu sih nyataannya. Gitu. Tapi menjelaskan itu bahwa memang tidak mungkin lagi untuk kembali. Ngomong, Bunda kan nggak mungkin kembali sama ayah kamu, kan ayah kamu udah ada Tante Mulan, aku bilang gitu. Mereka jawab, mereka kenapa sih nggak mau balik? Jadi benar-benar yang mereka tetap berusaha pengen gitu. Sama seperti aku lah, Angkel sebenarnya. Dulu juga aku mikir kayak seperti itu. Karena aku juga orang tua kan pisah. Aku sering bertanya sama mama, kenapa mama sama papa nggak kembali lagi? Kenapa dulu sempat cerai? Kenapa begini? Itu pertanyaan seorang anak gitu. Biasa sih. Biasa. Tapi pas di saat kita sudah menyadari bahwa oh ternyata memang lebih baik mereka pisah. Kalau misalkan tidak pisah, mungkin malah lebih parah lagi gitu. Maya sudah bilang tidak mungkin lagi untuk bersatu, ya. Vena kalau bisa, gimana Ven? Kalau aku kan sebenarnya kan ditalak cerai dulu. Oke. Bukan aku yang nggak ada apa-apa tiba-tiba aku ke pengadilan. Justru karena setelah ditalak cerai ditinggal 2 bulan lebih tidak ada nafkah lahir batin, bukan karena materi sih ya. Lebih kepada saya juga kan harus tahu ya statusnya apa gitu.
datanglah ke pengadilan agama dengan catatan waktu itu kan pasti disatukan, didamaikan, Mediasi ya, Mas. dimediasi. Tapi Mediasi. ternyata setelah mediasi sampai berapa kali ditanya secara konsisten Mas Ivan yang nggak mau kembali. Aku malah dengan polosnya, iya saya mau damai karena kalau aku kan orangnya pengennya sampai meninggal ya sama Mas Ivan gitu. Tapi ya nggak tahu dia nggak mau, ya sudah, ya sampai berjalan terus ya karena dia juga nggak mau cabut talaknya ya. Aku pikir ya memang dia nggak mau, ya sudah. Karena kita break dulu ya kalau Karina ya. Kita kembali saat lagi Just Alvin. Prosesnya tuh harus memperkenalkan nanti siapa calonku, terus kemudian menikah tuh harus by proses. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba, nih suaminya Bunda, terus tiba-tiba ujuk-ujuk punya anak, jangan gitu loh.